Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini saya ingin kita menyimak salah satu video dari Tante Kainama dengan Ibu Aristo yang sedang ngerumpi, uh, gosip, membuat fitnah tentang Yusuf, suami dari Maria. Dalam satu video yang mereka beri judul itu perkawinan Yesus. Jadi mereka sebenarnya membuat fitnah terlebih dahulu tentang perkawinan Yesus. Tujuannya memang itu, membuat fitnah tentang perkawinan Yesus menikah, tetapi mereka menyeret-nyeret juga suami dari Maria yaitu Yusuf dan memfitnah dia melakukan poligami. Nah, mari kita simak saja videonya ada salah satu lalu saya akan jawab dan ada beberapa hal yang ingin saya gunakan dalam standar mereka mengomentari kitab-kitab yang akan mereka tunjukkan, sumber-sumber yang akan mereka tunjukkan, dan saya akan gunakan untuk membaca kitab-kitab dari mereka sendiri. Oke, kita lihat video dari Tante Kainama dengan Ibu Aristo. Oke. Ke bawah, cari marriage, cari MARR. Geser, ini residence tulisannya. Geser ke bawah, genealogi, residence. Terus geser ke bawah. Nah, itu marriage. Ada tuh MARR ya. Yeah. Oke. It's probably Nazareth town space. Ke bawah lagi, ke bawah. Geser. Paragraf kedua di blok semua. Nah, itu dia. Ini dia. Geser. Ya. It will not be taught. Oke. Itu di blok. Di blok sampai blok terus. Oke, udah satu situ aja. Oke, kelebihan. Oke, blok bawa ke Google Translate seperti biasa. Google Translate Inggris, Inggris Indonesia. Oke. Kita mulainya dari sini, supaya kita nggak ngarang. Siap. Lalu Bung Ade bacakan. Gampang saja. Kita ini toh anak-anak belakang rumah dong. Anak-anak belakang rumah dong. Siapa tuh anak? Siapa tuh anak? Itu anak belakang rumah dong. Siap. Kalau di sana bilang begitu. Ya silakan, Bung Ade baca. Oke, kita baca. Ya. Tidaklah menarik untuk mengingat di sini, meskipun tidak dapat diandalkan kisah-kisah panjang tentang pernikahan St. Yosef yang terkandung Santo Yosef. Ya, Santo Yosef. Santo Yosef yang terkandung dalam tulisan-tulisan apokrifa. Ketika berusia 40 tahun, Yosef menikahi seorang wanita yang disebut Melka atau Eska. Oleh beberapa orang. Oke, sebentar Bung Ade. Kita melangkah nanti apakah Yesus menikah apa tidak ya. Siap. Dia punya bapak itu yang aku hormati. Aku tidak menghina ya, aku tidak ketawa buat antuan Yosef. Ya, saya hormat ya. Tapi lihat itu coba. Joseph pada 40 tahun menikahi seorang yang namanya Melka atau Eska. Eska. Maria bukan? Maria ini. Maria atau bukan itu tulisannya? Oh, bukan. Melka. Melka itu siapa? Maka itu saudaraku Kristen, jangan suka maki-maki orang Islam, jangan ya. Oke, jadi di sini dia baca ya dari salah satu tulisan. Dan nanti saya akan buka. Lalu dia bertanya, Melka itu siapa? Nah, sekarang pertanyaannya, sumber yang kamu baca itu sumber dari mana? Apakah itu dapat dipercaya atau tidak? Sebenarnya kalau mereka punya akal sehat, kalau mereka punya sedikit saja kewarasan, kalimat pertama dari apa yang mereka kutip ini itu sudah menjawab pertanyaan mereka tanpa harus menanyakan siapa Melka dan Eska. Nanti kita akan lihat sama-sama mengapa saya katakan demikian. Oke, kita lanjut lagi. Nanti kalau kau begini, kau bagaimana? Ya, nanti kau mau jawab apa itu? Bukan saya yang tulis. Ini yang tulis itu adalah ensiklopedia dari Advent Gereja dan juga Katolik Ensiklopedia, bahwa Yosef pada umur 40 tahun dia bukan menikahi Maria. Siapa hayo? Melka ini siapa? Tidak pernah ada dalam Bible. Jadi sebetulnya ini siapa tuh anak? Betul. Ayo. Jadi jangan begitu lah. Kita biasa-biasa aja lah, ya.
jangan Siap. terlalu berlebihan. Gitu. Ya teruskan Bung Ade. Oke. Sudah tahu ya istrinya Yosef. Oke. Jadi memang benar, Melka dan SK itu tidak ada di dalam. Kita ikuti saja alur berpikir mereka ya untuk sekarang. Benar, Melka dan SK itu tidak ada di dalam Alkitab. Oke, tidak ada dalam Alkitab. Kita mengakui itu tidak ada dalam Alkitab karena memang Alkitab tidak menuliskan demikian. Nanti kita akan lihat sumbernya. Kita lanjut lagi. Yosef siapa ya? Silakan. Iya, Melka. Melka. Silakan. Oleh beberapa orang, Salome oleh yang lain. Mereka hidup bersama selama 40 tahun, 9 tahun dan memiliki 6 anak, 2 putri dan 4 putra. Wow. Asik ya. Asik. Oke. Terus Bung Ade. Terus. Ya, saya ulangi lagi ya. Iya, boleh. Memiliki 6 orang, ya. Nah, 40 tahun, 9 tahun dan memiliki 6 anak, 2 putri dan 4 putra. Yang bungsu adalah Yakobus, nah, yang kecil saudara Tuhan. Wow. Wah, tuh. Saudaranya Tuhan. Wow. Saudara Tuhan nih, ya. Jangan salahkan lagi Ustadz Kenama nih. Ya silakan. Saya tuh kalau bahas tentang the Jesus marriage atau pernikahan, saya selalu ketawa Ustaz. Gitu. Karena apa ya? Bukan rasa menghina, bukan, tapi rasa kepala tuh dibukakan gitu loh. Ya silakan. Iya. Oke. Setahun setelah kematian istrinya, ketika para imam mengumumkan melalui Yudea bahwa mereka ingin menemukan di suku Yuda seorang pria terhormat untuk mendukung Maria, saat itu berusia 12 hingga 14 tahun. Yusuf yang pada waktu itu berusia 90 tahun, pergi ke Yerusalem di antara para calon sebuah mujizat, memanifestasikan pilihan yang telah Tuhan buat dari Yusuf. Dan 2 tahun kemudian. Oke, itu saja. Nah, sekarang mari kita lihat sumber yang dia gunakan. Saudara perhatikan di sini, ini adalah sumber yang tadi dia gunakan. newadvent.org tentang marriage. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan, tadi dia kan bertanya, Melka dengan itu, SK itu siapa? Melka dengan SK itu siapa? Kalau dia menggunakan nalar atau menggunakan akal sehatnya sedikit saja, pasti dia kalau membaca sumber ini, dia sudah langsung berhenti untuk menganggapnya sebagai sesuatu fakta atau suatu sejarah yang benar terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kalian baca, bukan tanpa kepentingan, ini saya sudah terjemahkan ya. Ini saya buat terjemahan sendiri, dalam artian bahwa saya langsung terjemahkan bukan saya buat terjemahan sendiri ya. Ini saya langsung terjemahkan, karena ini saya pakai aplikasinya. Bukan tanpa kepentingan untuk mengingat di sini, tidak dapat diandalkan meskipun mereka cerita panjang tentang pernikahan Santo Yosef terkandung dalam tulisan-tulisan apokrifa. Jadi tulisan-tulisan ini tidak bisa diandalkan, dan sekalipun ini tidak bisa diandalkan, itulah hebatnya kekristenan. Mereka tidak membakarnya, mereka tidak menghapusnya seperti yang dilakukan oleh siapa sih namanya yang melakukan kanonisasi kanonisasi Al-Qur'an, lalu membakar Al-Qur'an lainnya untuk menghilangkan jejak. Ya, menghilangkan jejak, karena kalau memang tidak menghilangkan jejak, kenapa harus dibakar? Katanya untuk menyeragamkan bahasa. Inilah hebatnya kekristenan, sekalipun tulisan-tulisan itu adalah tulisan-tulisan yang tidak dapat diandalkan atau tidak terpercaya sejarahnya, mereka tetap menyimpannya sebagai sebuah tulisan yang dapat dipelajari untuk mengambil poin-poin penting. Kalau misalnya dalam hal ini mereka tulisannya lebih mengambil poin sastranya. Jadi ini tulisan apokrifa, tulisan yang tidak dapat dipercaya kebenarannya. Kalau misalnya di dalam Islam itu disebut sebagai tulisan-tulisan yang dhaif atau maudu ya, kalau tidak salah, hadis-hadis palsu begitu. Tapi ya begitulah para polemikus muslim, begitulah saudara-saudara kita yang muslim
yang pada dasarnya itu mereka besar atau mereka berkembang dengan tulisan-tulisan yang memang tidak sahih. Seperti Quran. Quran itu tidak sahih. Beberapa kisah, bahkan hampir semua kisah dalam Quran itu tidak sahih tentang kekristenan. Nah, beberapa waktu belakangan ini tentang Tritunggal saja itu tidak sahih. Apa yang didefinisikan Quran tentang Tritunggal saja itu tidak sahih. Ya itulah mereka. Jadi kalau mereka melihat tulisan-tulisan seperti ini, langsung mereka anggap bahwa oh ini cerita yang sangat sangat benar. Padahal di sini sudah tertulis dengan sangat jelas bahwa tidak dapat diandalkan meskipun cerita-cerita itu tentang pernikahan Santo Yosef itu ada di dalam tulisan-tulisan apokrifa. Tapi tulisan ini tidak bisa diandalkan. Tapi oke lah. Mari kita gunakan logika mereka. Kita menggunakan apa ya? Cara berpikir mereka, standar mereka tentang membaca tulisan-tulisan apokrifa dan menggiring opini bahwa tulisan-tulisan itu sebenarnya terjadi. Jadi mereka mengasumsikan bahwa cerita-cerita dalam kitab apokrifa, khususnya dalam perkawinan Santo Yosef atau Yusuf, suami dari Maria, itu adalah terjadi sesuai dengan tulisan-tulisan apokrifa. Bagaimana kalau kita gunakan standar yang sama? Kan yaitu sumber-sumber yang tidak sahih dan akan mengkomparasi itu atau membandingkan itu dengan sumber yang sahih. Misalnya begini, saya kutip ya, ini hadis-hadis Maudu. Tapi itu sudah terjawab ya bahwa perkawinan atau pernikahan Santo Yosef itu dengan Melka atau SK itu tidak pernah terjadi, atau disebut Salome itu tidak pernah terjadi ya. Karena itu adalah sejarah yang sangat diragukan kebenarannya. Dalam artian bahwa itu tidak bisa divalidasi sebagai sebuah kebenaran. Itu adalah tulisan-tulisan apokrifa yang tidak pernah terjadi sejarahnya. Sekali lagi itu tidak pernah terjadi. Nah, bagaimana kalau kita gunakan hadis-hadis daif dan maudu? Ini adalah hadis-hadis daif dan maudu ya yang saya gunakan, dan saya akan membandingkan beberapa hadis yang sekiranya memiliki kemiripan kisah dengan hadis-hadis sahih. Misalnya kita lihat, saudara perhatikan dulu ini, membongkar ratusan hadis-hadis lemah. Ini saya gunakan hadis daif dan maudu ya. Mereka tahu apa itu hadis daif dan maudu. Dan kedudukan hadis daif dan maudu ini kalau saya tidak salah, itu dia setara dengan kitab-kitab apokrifa. Misalnya seperti yang menuliskan tentang perkawinan apa? Yosef ini, perkawinan Yusuf ini. Jadi setara. Kelemahan sejarahnya itu, kebenaran sejarahnya itu sangat dipertanyakan. Kebenaran sejarahnya itu sangat dipertanyakan. Oke, kita lihat hadis daif dan maudu. Di sini dikatakan air kencing dari hewan yang dimakan dagingnya halal. Dagingnya tidak najis. Yang dimakan dagingnya ya, maksudnya air kencing dari hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Jadi air kencing yang kalau misalnya saudara-saudara memakan hewan itu, air kencingnya tidak najis. Hewan yang halal dagingnya ya. Misalnya di sini dikatakan tidak mengapa yang tidak najis dengan air kencing keledai dan setiap hewan yang halal dalam kurung halal dimakan dagingnya. Ini grade-nya tuh maudu. Maudu ya. Nah, anggap saja bahwa seperti logikanya Kainama, anggap saja bahwa ini adalah pernyataan yang sahih. Karena memang di dalam Islam itu tidak ada yang sahih. Anggap saja ini adalah sahih karena mereka menganggap kitab-kitab apokrifa tentang perkawinan Yusuf itu adalah sebuah sejarah yang bisa diterima sebagai kenyataan. Nah, sekarang mari kita anggap bahwa hadis maudu ini adalah hadis yang sahih. Ini adalah sesuatu yang sahih, pernyataan yang sahih ya. Jadi apakah ini ajaran yang luar biasa begitu? Jadi Muhammad mengajarkan bahwa air kencing keledai dan hewan itu halal. Jadi kalau misalnya kalian melihat ayam itu kan halal dagingnya. Sapi itu juga halal dagingnya. Dan juga bukan hanya dagingnya halal, tetapi air kencingnya juga halal. Itu ajarannya Islam. Dalam kitab Maudu. Saya gunakan standarnya Kainama untuk membaca kitab-kitab seperti ini. Wow, luar biasa ya. Nah, itu kita bisa lihat bagaimana kalau misalnya ini Maudu, tapi
kalau kita bandingkan dengan hadis-hadis sahih, itu dikatakan begini. Ini unta ya, seperti yang kalian ketahui. Jika kalian pergi ke tempat unta-unta kami, maka minumlah air susu dan air kencingnya. Dan mereka pun melakukannya. Ini perkataan baginda loh. Ini perkataan baginda. Dalam kitab hadis Sunan Ibnu Majah 3494, kitab pengobatan maksudnya. Kencing unta itu adalah halal dan dapat diminum menurut sang baginda. Kayaknya beliau ini adalah dokter di zamannya. Dan bahkan kalau saudara buka di sunnah.com itu saudara lihat banyak sekali, tinggal ketik saja urine camel, itu keluar banyak sekali hadis. Bahkan ini dari Sahih Al-Bukhari, ini ada dari Jami' At-Tirmidzi dengan grade-nya adalah sahih. Lalu ini ada lagi dari Ibn Majah, ini lagi dari An-Nasa'i, dan seterusnya. Masih banyak. Dan ini grade-nya semua sahih. Jadi kalau misalnya dalam kitab ini air kencing hewan yang dimakan dagingnya atau yang halal dagingnya itu tidak najis, dia memiliki kesamaan dengan hadis-hadis seperti ini. Walaupun hanya hadis-hadis seperti ini hanya unta saja yang kencingnya itu dapat diminum. Oke, itu yang pertama. Saya baca saja. Nanti silakan saudara-saudara nilai sendiri. Yang kedua, ada tentang bagaimana mengapa Nabi selalu mencium mulut Fatimah. Nah, Fatimah ini anaknya Muhammad ya. Fatimah ini adalah anaknya Muhammad. Dari Aisyah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, mengapakah apabila engkau mencium Fatimah, engkau masukkan lidahmu ke mulutnya?" Engkau masukkan lidahmu ke mulutnya. Beliau menjawab, "Hai Aisyah, sesungguhnya Allah telah memasukkanku ke dalam surga. Maka Jibril memberikan kepadaku satu buah apel di surga. Lalu aku memakannya dan masuklah ke dalam sulbiku. Maka tatkala aku turun dari langit, aku menyetubuhi Khadijah. Maka lahirlah Fatimah." Katanya hadis ini adalah maudhu. Hadis ini adalah maudhu ya. Anggap saja bahwa hadis ini adalah hadis yang benar sesuai dengan standar yang digunakan oleh Kainama dalam membaca kitab-kitab apokrifa mengenai Santo Yusuf. Jadi ini hadis ini bagaimana saudara perhatikan. Hadis ini menceritakan bahwa Muhammad mencium Fatimah anaknya sendiri dengan memasukkan lidahnya ke dalam mulut Fatimah. Bayangkan. Saudara bayangkan. Setiap kali mencium Fatimah, Muhammad memasukkan lidahnya ke dalam mulut anaknya itu Fatimah. Luar biasa bukan perilaku sang baginda? Nah, kita bandingkan lagi, sabar. Sebelum kita bandingkan, kita lihat lagi dulu. Oh tidak, kita langsung bandingkan saja. Karena ini sudah masuk kepada hadis-hadis yang lain. Kalau ini dia memasukkan lidahnya ke dalam mulut Fatimah, bagaimana kalau kita lihat yang aslinya? Nabi menjulurkan lidahnya pada Al-Husain, mencium mulut dan giginya. Kita baca. Dalam Zakair Al-Uqbah halaman 126, Abu Hurairah berkata, pada suatu hari Nabi menjulurkan lidahnya pada Al-Husain, lalu Al-Husain yang masih kecil itu senang melihat kemerahan lidah Nabi. Kemudian Uyainah bin Badr berkata, "Mengapa engkau melakukan ini? Demi Allah, aku juga punya anak kecil, walaupun ia mendekatkan wajahnya padaku, aku tidak melakukan hal seperti ini." Jadi Uyainah saja itu dia merasa tidak normal perilaku seperti ini. Dia merasa sangat tidak normal. Karena dia punya anak kecil, tapi dia tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh sang baginda. Lalu apa yang dijawab Muhammad? Muhammad berkata, "Barang siapa yang tidak menyayangi Al-Husain, maka ia tidak akan disayangi." Hadis ini juga diriwayatkan sahih oleh Abu Hatim. Lanjut, dalam kitab dan halaman yang sama, Abu Yala bin Marah berkata, "Sesungguhnya Nabi memeluk Al-Husain dan mengelus kepalanya, lalu mencium mulutnya."
Anas bin Malik berkata, ketika Al-Husain terbunuh, kepalanya dipersembahkan kepada Ibn Jizyad. Lalu ia menusukkan tombaknya pada gigi Al-Husain sambil berkata, jika Husain punya gigi muka. Lalu aku berkata dalam diriku, celakalah kamu, sungguh aku melihat Rasulullah telah mencium mulut Al-Husain yang kamu tusuk dengan tombakmu. Lihat, ini dari kajian tafsir tematik. Silakan saudara cari sendiri yang saudara baca, tapi saudara perhatikan begitu mulianya baginda sampai bekas ciuman terhadap Al-Husain pun dipersoalkan. Saudara bayangkan. Kita lanjut lagi dulu sebelum nanti ke inti poinnya. Kita lanjut lagi. Ini dari Sahih Albani. Sahih Albani ya. Kitab apa ini? Saya lupa. Al-Adab Al-Mufrad 1183. Di sini dikatakan bahwa Abu Hurairah itu merasa sangat overflowing with tears. Matanya itu overflowing with tears, jadi berkaca-kaca dengan air mata ya. Nah, di situ kenapa dia berkaca-kaca? Saudara perhatikan di yang bagian ini. Saya kasih perbesar dulu ya. Matanya itu berkaca-kaca karena hal ini. Sebentar, ini. Saya terjemahkan lagi. Bentar. Dia duduk dan membungkus dirinya dengan pakaiannya. Lalu dia berkata, di manakah si kecil? Panggil si kecil untukku. Maksudnya adalah Al-Husain. Ini. Al-Hasan ya. Maksudnya Al-Hasan. Panggil si kecil untukku. Kemudian dia meletakkan tangannya di janggutnya. Kemudian Nabi membuka mulutnya dan memasukkan mulutnya ke dalam Al-Hasan. Al-Husain maksudnya. Lalu dia berkata, ya Allah, aku mencintainya. Maka cintailah dia dan orang yang mencintainya. Saudara perhatikan. Ini Nabi melakukan ini kepada Al-Husain ya. Al-Hasan, di sini tulisnya Al-Hasan atau Al-Husain, atau mungkin keduanya adalah pribadi yang berbeda, saya juga tidak tahu. Tapi saudara perhatikan perilaku Nabi dan bandingkan dengan hadis yang maudu tadi, yang dilakukan Nabi kepada Fatimah, memasukkan lidah baginda itu ke dalam mulut Fatimah. Dan ini dilakukan kepada Al-Husain dan juga kepada Al-Hasan. Ini tulisnya Al-Hasan jadi. Lalu kita lanjut lagi. Ini Hasan ya, masih grade-nya masih lumayan lah, bagus. Masih Hasan. Al-Adab Al-Mufrad 1183. Kita lanjut lagi. Ini Musnad Ahmad 16245. Musnad Ahmad. Nabi menghisap lidah dan mulut Hasan bin Ali. Telah menceritakan kepada kami Hashim bin Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Haris dari Abdurrahman bin Abu Auf Al-Jarasi dari Muawiyah dan seterusnya. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi dan seterusnya menghisap lidah atau mulut Al-Hasan bin Ali, dan sesungguhnya tidak akan disiksa lidah atau mulut yang telah dihisap oleh Rasulullah. Jadi setara kan? Apa yang dilakukan bukan setara sih, tapi apa? Sama, mirip. Seperti apa yang dikatakan dalam hadis maudu tadi. Sama kan? Jadi dia melakukan itu kepada Al-Hasan, Al-Husain, Al-Hasan, tapi dia juga melakukan itu kepada Fatimah. Jadi saudara-saudara perhatikan, itulah yang terjadi ketika kalian ingin membaca sumber-sumber apokrifa di dalam kekristenan, sumber-sumber yang diragukan kesejarahannya, lalu menganggapnya bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Kita kalau membaca hal-hal seperti ini, lalu kita anggap bahwa ini adalah sesuatu yang benar, bagaimana tanggapan kalian?
terlepas dari apakah ini maudhu atau tidak. Dan kita akan menganggap ini sebagai hal yang benar. Karena ini memiliki relevansinya, ini memiliki kesejajarannya dengan hadis-hadis yang tadi saya katakan. Misalnya hadis di mana Muhammad menjulurkan lidahnya kepada Al-Husain. Lalu lanjut lagi kepada Al-Hasan, di mana Muhammad memasukkan mulutnya ke dalam mulut Al-Hasan. Lalu lanjut lagi seperti dalam Musnad Ahmad. Jadi dia setara. Hadis maudhu ini setara dengan hadis-hadis yang saya katakan ini, Musnad Ahmad. Menghisap lidah dan mulut Hasan bin Ali. Bagaimana tanggapan kalian? Kalian mau menganggap ini maudhu? Oh tidak, ini tidak maudhu. Ini tidak maudhu sesuai dengan logika, sesuai dengan standar yang diberikan oleh Kainama dalam membaca kitab-kitab apokrifa. Kalau dia bisa melihat kitab apokrifa sebagai kitab-kitab yang tidak yang dapat dipercaya kebenarannya, mengapa dia tidak melihat hadis-hadis seperti ini sebagai hadis yang dapat dipercaya kebenarannya? Jadi lihat, standar yang digunakan oleh Kainama kita gunakan kepada hadis-hadis maudhu maupun hadis-hadis daif. Dan kita bisa lihat bagaimana relevansinya atau bagaimana kesejajarannya dengan hadis-hadis yang mereka anggap sebagai hadis-hadis yang sahih. Hadis air kencing hewan itu sejajar dengan apa yang dikatakan dalam hadis Sunan Ibnu Majah dan bahkan banyak hadis sahih lainnya. Bahkan banyak hadis sahih lainnya yang menyatakan bahwa air kencing unta itu bisa diminum. Sesuai dengan hadis maudhu ini. Air kencing hewan dapat diminum. Hewan yang dapat dimakan dagingnya atau hewan yang halal dagingnya. Begitu pula dengan apa yang dilakukan sang baginda terhadap Fatimah, anaknya sendiri, yang mencium Fatimah, memasukkan mulutnya ke dalam mulut Fatimah, memasukkan lidahnya ke dalam mulut Fatimah. Sejajar dengan apa yang dikatakan di dalam kitab-kitab ini, di dalam hadis-hadis ini. Hadis Albani, Hasan Albani dalam hadis ini Al-Mufrad 1183 dan juga terdapat di dalam Musnad Ahmad 16245, Nabi menghisap lidah dan mulut Hasan bin Ali. Oke, silakan saudara-saudara yang punya akal sehat, yang masih menggunakan standar Kainama untuk membaca kitab-kitab apokrifa, silakan kalian renungkan hadis-hadis ini. Lalu bagaimana kalian menanggapinya jika standar yang digunakan Kainama untuk membaca kitab apokrifa dan menganggapnya, menggiring opini menganggapnya sebagai sebuah kebenaran? Bagaimana kalau kita anggap hadis-hadis maudhu ini sebagai sebuah kebenaran? Apakah itu berarti bahwa ajaranmu adalah ajaran yang luar biasa? Ya, ajaran yang luar biasa. Luar biasa seperti ini adanya. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara muslim yang mencari kebenaran, silakan kalian pikirkan dengan akal sehat kalian. Gunakan akal sehat kalian untuk melihat keyakinan kalian yang sekarang.